Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Rohis dimanapun berada, kembali lagi bersama kami dalam acara podcast ya. Kalau bahasa Indonesianya yaitu Siniar. Siniar ya. Baik, podcast Rohis Talk, Rohis Check, 1, 2, 3, 4. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman atau sahabat Rohis dimanapun berada. Saat ini saya sudah berada bersama PH. Oke, KPH dan Kak Hafid tentunya akan bersama sahabat Rohis semua. Kita akan bahas pada podcast kali ini yaitu tentang struktur organisasi yang baik ya. Bagaimana membuat struktur organisasi yang baik gitu ya, betul sekali. terutama untuk Rohis. Sebenarnya tidak ada seperti Rohis ya, tapi Iya, bisa organisasi yang lain. Tapi kita memang khususkan ke teman-teman Rohis ya, sahabat Rohis atau Irma atau DKM yang ada dimanapun berada ya. Baik, tidak panjang lebar dari Kak Hafid akan dibahas dikupas tuntas ya, tidak setajam silet ya. Pisau dapur aja. Ya, setajam pisau dapur ya oleh KPH. Silakan kepada KPH. Gimana KPH? Ya baik, bismillahirrahmanirrahim pada teman-teman Rohis, DKM atau Irma dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami. Sebenarnya kan si podcast Rohis Talk ini adalah sebuah pembahasan yang panjang gitu ya. Betul. Sebenarnya itu yang saat ini sedang dibahas tuh adalah bagian dari pengertian manajemen dalam buku Principles of Management. Itu oleh George R. Terry. George R. Terry, temennya George Bush kayaknya. Amerika. Iya. Jadi sebenarnya kenapa saya pilih ini, karena sebenarnya ini paling simple, paling mudah, dan yang paling penting adalah yang paling saya pahami. Jadi yang gampang-gampang saya ini aja. Yang mudah dicerna lah ya. Iya, daripada saya sotoy tapi ternyata salah ya. Mendingan yang saya tahu aja gitu ya. Gitu. Principle of Management ini itu teorinya itu dengan POAC. POAC. Ya, itu dia. POAC, ya. Itu dalam yang sudah kita bahas tuh ada PFP organisasi, visi organisasi, misi organisasi. Itu tuh adalah yang P-nya. Itu planning, perencanaan. Ya sebelum podcast sebelumnya. Ya, sebelum-sebelumnya itu dari yang pertama. Betul. Nah, kalau yang sekarang ini kita masuk ke yang O, berarti pembahasan kedua nih, yaitu organizing atau mengorganisasikan. Nah, apa yang harus kita organisasikan? Yang pertama adalah struktur organisasi. Itu tuh penting untuk diorganisasikan karena supaya si visi misi itu bisa tercapai dengan baik gitu ya. Dan berdasarkan PFP yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, jadi berdasarkan buku tadi, si organizing ini adalah bagaimana kita mengelola si struktur ini supaya bisa menopang visi misi itu gitu. Bisa menjalankan apa yang nanti akan dicapai di visi misi itu gitu. Betul, organisasi tersebut ya tentunya ya. Betul. Nah, jadi ada 4 jenis nih struktur organisasi. Yang pertama itu adalah fungsional, yang kedua teritorial, yang ketiga alur kerja, yang keempat gabungan dari ketiga sebelumnya tadi. Nah, yang fungsional ini sebenarnya yang paling sering kita temui di berbagai macam organisasi maupun perusahaan-perusahaan yang kita tahu gitu ya. Contohnya ada bidang litbang, bidang humas, bidang SDM, bidang apa lagi? Macam-macam. Nah, itu termasuk yang kategori struktur berdasarkan fungsionalnya gitu. Jadi itu bisa macam-macam gitu, tergantung kebutuhan si organisasi ya. Yang kedua teritorial. Nah, jadi kalau misalnya ada sekolah yang di 2 tempat yang berbeda gitu ya, misalnya kelas 1-nya di sini, kelas 2 dan 3-nya di sana. Sama ya, Kak? Iya. Ini ya. Alam apa? Bukan alam barzah. Ya gitu. Jadi selama masih di alam dunia, kita bisa menggunakan teritorial ini gitu. Jadi misalnya di Bogor tuh ada SMA 9 yang ternyata punya 2 lokasi. Jadi ada yang di Jalan Kartini, ada yang di Jalan Mantarena itu. Iya. Dulu zaman saya SMA 2 ya. Ya dulu pas kita sekolah ya. Iya, itu. Dulu di Mantarena itu SMA 2, tapi sekarang SMA 9 gitu ya. Jadi ketahuan umurnya ya. Luar biasa. Ya. Bagi orang Bogor tahu lah umurnya ya. Itu teritori, bahkan kalau kita paling gampang sih contoh yang di teritorial itu ya di Indonesia gitu ya. Ada Jawa Barat, ada DKI, ada Jawa Tengah, Jawa Timur dan seterusnya. Di Jawa Barat pun ada
Kota Bogor, Kota Depok, Bekasi, ya, gitu. ya. Jadi ini jadi zonasi ya. zonasi, dulu juga pernah ya. Iya. Kita di Irma kita berdasarkan Zonasi. zonda dulu ya, Zonda. zona dakwah. Wah, ya. Gitu. Jadi emang ini sesuai dengan kebutuhan aja bisa ternyata kita menggunakan struktur di Irma tidak berdasarkan fungsi tapi bisa juga dengan teritori gitu ya. Jadi misalnya bisa jadi misalnya ada bidang yang teritorinya misalnya lantai 1 misalnya. Misalnya gitu ya. Itu ada lantai 2 misalnya. Ya bisa kan? Bisa. Atau kalau misalnya terlalu luas. Atau terlalu luas lantainya sampai lantai 20 misalkan. Gitu. Lantai 20 kan terlalu luas Iya, ya. jadi kita bagi berdasarkan itu gitu. Atau misalnya gedungnya ada banyak gitu kan. Jadi Gedung A, B, C gitu ya. A, B, C itu misalnya bidang 1 tuh. Ya. Gedung D, E, F bidang 2 gitu misalnya. Ya bisa kayak gitu, ternyata bisa. Bisa dilakukan seperti itu. Jadi misalnya ya kita bikin opsi-opsi aja supaya si rohis kita itu tidak gitu-gitu aja gitu. Kita pikirkan yang terbaik buat rohis supaya lebih optimal gitu ya. Betul sekali. Ya, ya. Selain apa? Gimana kita melihat sekolah tersebut ya. Iya betul. Tergantung kondisi sekolahnya. Jangan itu dari dulu gini aja terus lah, jangan gitu. Kita gimana kondisinya berubah, kita ubah juga gitu ya. Karena yang tidak berubah itu adalah perubahan, pasti ada perubahan terus. Oh iya, baik ya. Baik. Ya gitu. Jadi yang ketiga itu ada alur kerja Kak Hafid. Jadi kalau misalnya fungsional itu kan fungsinya masing-masing nih. Tapi kalau alur kerja itu saling berkaitan gitu. Contohnya kalau kita lihat di manufaktur di pabrik-pabrik tuh, jadi ada yang bagian part-partnya tuh spare partnya dibikin. Terus ada yang bagian perakitan dirakit jadi satu barang gitu ya. Yang ketiga misalnya dikasih finishing, dikasih cat, dikasih semprot, dikasih stiker gitu ya mungkin ya, pokoknya intinya dibikin bagus lah, dikasih bacaan gitu, dikasih terus terakhir mungkin diplastikin terus di packaging gitu ya, jangan tahu juga lah kan ya pokoknya gitu. Jadi intinya di satu divisi dulu, setelah selesai di divisi selanjutnya, ini saling berkaitan gitu. Jadi proses tidak boleh terlewatkan belum ya nggak bisa. Jadi kalau misalnya ada yang satu mandat, yang selanjutnya nggak bisa kerja tuh, iya. gitu. Dan nggak akan berbentuk sempurna. Iya, organisasinya akan berjalan dengan baik gitu ya. Produknya juga nggak akan sempurna tadi bener. Dan yang keempat tadi gabungan, misalnya ada fungsionalnya, ada teritorialnya, gitu. Jadi di lantai ada misalnya bidang lantai 1, tapi di situ ada bidang pembinaan SDM gitu ya, ada yang bagian gitu, jadi gitu. Baik. Seperti itu tapi intinya bagaimanapun jenis yang kita pakai, yang penting adalah kita bisa, kaidahnya itu adalah efisien dalam 3K Kak Hafid. Apa tuh 3K? Jadi yang pertama itu komunikasi, yang kedua koordinasi, dan yang ketiga adalah kontrolnya yang efisien gitu ya. Jadi 3 hal ini selama bisa kita manage, kita bisa kelola dengan baik, maka bagaimanapun strukturnya mah enggak lah, mau rohisnya kayak gimana aja terserah bisa. Insya Allah sempurna ya. Insya Allah visinya bisa tercapai gitu ya. Baik. Jadi mungkin penjelasannya buat yang 3K ini, yang penting jangan terlalu gemuk si strukturnya. Jadi misalnya ada ketua, sekretaris bendahara, tapi si bidangnya itu ada 30 biji. Nah, itu nggak efisien banget. Efisien tuh. Kita rapat jam 8, bidang 1 silakan ini laporannya. Nah, pas bidang ke-30 silakan bidang 30 udah maghrib. Allahu Akbar. Iya, udah beduk ya. Gimana ini? Jadi dari jam 8 pagi sampai maghrib gimana ya, kan nggak efisien kan. Ada yang mau kegiatan sama keluarga, ada yang mau ekskul lain ya. Ada yang punya PR banyak mungkin gitu, bikin laporan praktikum atau apa ya mungkin. Besoknya dimarahin guru ya. Iya, betul sekali. Banget pokoknya. Ya, betul. Gitu. Jadi itu yang penting itu jangan sampai terlalu banyak, yang juga jangan terlalu ke bawahnya terlalu panjang gitu ya. Jadi misalnya punya bidang, ada sub bidang, ada sub bidang, ada sub. Nah, itu dia gitu ya. Ada ke bawahnya. Jadi kalau misalnya ketua rohisnya bilang, saya pengen coba laporan dari sub bidang yang ini. Nah, itu sub bidang ini laporan ke sub bidang ini. Dan pusing juga. Terus naik lagi ke sub bidangnya, jadi pusing lah, itu kelamaan ini. Itu terlalu birokrasi. Itu dia.
Makanya di Pak Jokowi ini pengen menghilangkan eselonisasi. Iya. Ada eselon 1, 2, 3 wah itu. Itu sangat luar biasa ya. panjang sekali birokrasinya. berarti ya. Jadi makanya intinya gimana pun jenisnya, bagaimanapun bentuknya, intinya harus efisien dalam 3K tadi. Komunikasinya baik, lancar, terus koordinasinya juga gampang, mudah. Kalau misalnya mau ini tinggal koordinasi gitu ya. Terus kontrolnya juga nggak terlalu jauh ke bawah, nggak terlalu jauh ke kanan kiri gitu ya. Nanti ketua sub Nah, sub apa ya? Gitu terlupa. Nanti lupa tuh. Iya, jadi malah nggak komunikasi nggak baik gitu ya. Iya. Baik. Gitu dan yang dan paling penting tadi ya, kalau misalnya udah punya visi, misi, pasti kan punya program unggulan tuh. Misalnya di bulan Ramadan pengen punya program unggulan apa, nah itu harapannya bisa dikasih ke bidang-bidang yang ada juga gitu. Selain bikin kepanitiaan yang baru. Karena dengan begitu si strukturnya itu bisa berkontribusi juga terhadap pencapaian visi. Gitu. Jadi kalau visi itu tataran strategis, misi itu tataran taktis, baru program itu tataran teknis gitu. Jadi strategis, taktis, dan teknis. Jadi harus ada hubungan antara ketiganya. Nggak boleh kita visinya ke A, tapi misinya B. Tapi terus programnya kemana lagi gitu ya? Kan nggak nyambung ya, gitu. Itu tidak nyambung, jaga sembung ya. Jaga sembung makan golok ya. Mati makan golok. Setidaknya ya, tidak sinergi, sinergi ya. Tidak sinergis itu mah bakal kemana-mana gitu. Baik. Ya. Oke, luar biasa memang pembahasan ini ya, terkait organisasi ini. Jadi bukan disimpulkan, dapat kita bold ya, bahwa dalam menyusun organisasi itu harus efisien. Betul. Efisien dalam 3K ya, dari komunikasi, koordinasi, dan kontrolnya tentunya KPH ya. Iya. Begitu mungkin ya, ada lagi KPH yang cukup sepertinya. Mungkin nanti akan sebenarnya ada pembahasan lagi tentang, tadi kan ada di jenis itu ada fungsional nih. Nah, fungsi-fungsi yang ada dari itu sebenarnya ada pembahasannya, cuma nanti kita dilanjut di episode selanjutnya saja. Oke, baik. Terima kasih. Nanti ini membuat penasaran tentunya. Iya, betul sekali. Makanya tetap ikutin aja podcast kita. Tetap ikuti podcast kita yang tidak ada duanya. Iya, betul sekali. Cuma satu-satunya di dunia. Di dunia. Entah itu dilihat atau didengar atau tidak ya. Yang penting semuanya ini adalah ilmu yang bermanfaat ya. Siap. Baik, terima kasih KPH, luar biasa tentang struktur organisasi, harus efisien tentunya dengan 3K. 3K tadi ya sahabat semuanya. Baik, sekali lagi terima kasih KPH. Sama-sama Kak Kita Hafid. akhiri sesi podcast kali ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat semuanya. Rohis Talk, Rohis Check, 1, 2, 3, 4. Yeay. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.